Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran subtema 1 pembelajaran 4. Masih di tema 4 tentang hak dan kewajiban di rumah. Anak-anak, ayo simak pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Tahukah kamu kewajiban apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sehubungan dengan makanan. Anak-anak, hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat saran ketika ada sebuah permasalahan. Misalkan, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saranku, sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu, karena lebih sehat dan lebih bersih dibandingkan dengan jajan di luar. Yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru untuk sarapan, karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya, sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan bersih, karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit dan masuk ke dalam tubuh kita. Keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saranku, sebaiknya berdoa, karena berdoa adalah ungkapan syukur kita karena kita sudah diberi rezeki berupa makanan. Yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya, mengambil makanan secukupnya. Ketika kurang, bisa menambah lagi. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa makan seperti kita juga. Nah, anak-anak, ketika anak-anak sudah menemukan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dari melihat apa itu makanan ataupun bagaimana itu makanan, sekarang kita bisa menjodohkan kalimat dari permasalahan tersebut. Kita lihat, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Berarti ini menjawab permasalahan yang keempat. Sebelum makan, tanganku harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Ini menjawab permasalahan yang ketiga. Aku harus berhati-hati memilih jajanan makanan yang dijual di jalan, sering dihinggapi lalat. Ini merupakan permasalahan yang pertama. Di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Ini menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kedua.
Aku tahu bahwa banyak anak-anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Ini jawaban atau bahasan untuk permasalahan yang kelima. Setiap malam Udin dan keluarganya makan bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Ternyata Udin menemukan 10 baik hak dan kewajiban tentang makanan. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada, mendapat makanan sehat dan bersih, makan makanan yang sudah disediakan, memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mendapat air minum yang bersih dan sehat, mengambil makanan secukupnya, mendapat makan siang yang sehat dan bersih, menghabiskan makanan yang diambil. Itulah tadi bahasan atau hal-hal yang ditemukan oleh Udin mengenai hak dan kewajiban tentang makanan. Nah, anak-anak, mari kita lihat dan kita kelompokkan kewajiban dan hak tentang makanan. Kewajiban bersyukur atas semua makanan yang ada, makan makanan yang sudah disediakan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mengambil makanan secukupnya, dan menghabiskan makanan yang sudah diambil. Sedangkan hak mendapat makanan sehat dan bersih, memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, mendapat air minum yang bersih dan sehat, dan mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Kita sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Nah, anak-anak, mari kita kembali ke rumah kita. Dalam keluarga kita, pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Ayo, kalian bahas bersama keluarga kalian masing-masing. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak? Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham, lebih mengerti, dan lebih bersyukur terhadap apa yang kalian terima dan apa yang kalian punya, terutama hubungannya dengan makanan dan istirahat. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan taati protokol kesehatan.